Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang periodisasi perkembangan ilmu pra-Yunani, Yunani kuno, pertengahan, Renaissance, modern, dan kontemporer. Saya Fiora Giva Pratama, NIM 1218007, ingin menjelaskan tentang yang pertama, A. Perkembangan ilmu pada zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno dimulai sebelum abad ke-15 sebelum Masehi kuno, yaitu ketika manusia belum pernah mengenal peralatan seperti yang dipakai pada saat sekarang ini. Zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini antaranya sebagai berikut. Yang pertama, alat dari batu, tulang belulang hewan, sisa-sisa beberapa tanaman. Yang keempat, gambar-gambar di gua. Yang kelima, tempat-tempat penguburan. Yang keenam, tulang belulang manusia purba. Selanjutnya, zaman pra-Yunani kuno ditandai oleh 5 kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Yang ketiga, kemampuan menentukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Keempat, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang kelima, kemampuan meramal suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi, misalnya gerhana bulan dan matahari. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Yang Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa ini tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude, yaitu sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude, yaitu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Selanjutnya, bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Beberapa tokohnya, yang pertama Aristoteles, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hanif, NIM 1219045, akan membacakan tentang perkembangan ilmu pada abad pertengahan. Zaman pertengahan ditandai dengan tampilnya para teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teologi, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku pada masa ini adalah Ancilia Theologia, yang berarti abdi agama. Namun banyak pula temuan dalam bidang yang terjadi pada masa ini. 5 ciri yang menandai kemajuan pada masa pertengahan yaitu universalisme, yang kedua toleransi, yang ketiga international character of the market, yang keempat respect of science and scientists, yang kelima the Islamic nature of both the end and means of science. Perkembangan ilmu pada zaman Renaissance, abad 14 sampai 16 Masehi. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Manusia pada zaman Renaissance adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas seperti zaman Yunani kuno. Pada zaman Renaissance, manusia disebut sebagai animal rationale karena pada masa ini pemikiran mulai bebas dan berkembang. Manusia akan mencapai kemajuan progres atas hasil usahanya sendiri, tidak didasarkan campur tangan ilahi. Perkembangan ilmu pada zaman modern.
yaitu abad ke-17 sampai ke-19 Masehi. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern ini sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, yaitu permulaan abad ke-16. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini. Menurut Slamet Imam Santoso, sebenarnya mempunyai 3 sumber, yaitu yang pertama, hubungan antara kerajaan Islam semenanjung Liberia dengan negara-negara Perancis. Para pendeta di Perancis banyak yang belajar di Spanyol. Kemudian mereka inilah yang menyebabkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya itu di lembaga-lembaga pendidikan di Perancis. Yang kedua, Perang Salib, yaitu pada tahun 1100 sampai 1300, yang terulang sebanyak 6 kali, tidak hanya menjadi ajang peperangan fisik, namun juga menjadikan para tentara atau serdadu Eropa yang berasal dari berbagai negara itu menyadari kemajuan negara-negara Islam, sehingga mereka menyebarkan ajaran pengalaman mereka itu sekembalinya di negara masing-masing. Yang ketiga, pada tahun 1453, Istanbul jatuh ke tangan bangsa Turki, sehingga para pendeta atau sarjana mengungsi ke Italia atau negara-negara lain. Mereka menjadi pioner-pioner bagi perkembangan ilmu di Eropa. F. Perkembangan ilmu pada zaman kontemporer, yaitu pada abad ke-20 dan seterusnya. Di antara ilmu-ilmu khusus yang dibicarakan para filsuf, maka bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Menurut Ruth, fisika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamentalis yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia mengatakan bahwa alam itu tak terhingga dan tak terbatas, tetapi juga statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta ini bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya pencipta alam. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.